你这少说有20年。 蔡仙子别生眼跳财，右眼跳灾，心情修。 Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Sword of Kami episode keempat. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Cheng Ping An telah mendapatkan tamu, yaitu seorang pendeta yang dulunya juga telah meramal Cheng Ping An. Dengan di sana ia membawa seorang perempuan yang tidak tersadarkan diri, yaitu Ning Yao. Dan mereka pun kemarin menolong Ning Yao dengan memberikan penyembuhan kepada Ning Yao sampai membuat kondisinya Ning Yao baikan. Tetapi setelah itu sang peramal tersebut pergi meninggalkan mereka karena ia memiliki urusan lain. Dan untuk Ning Yao sendiri, Ning Yao diperbolehkan oleh Cheng Ping An untuk tinggal di kediamannya, sedangkan ia akan tinggal bersama dengan temannya. Dan juga Cheng Ping An akan balas dendam kepada Nona Chai yang telah melukai dirinya dulu. Dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan sekarang Ping An yang berada di pinggir kota yang tampaknya ia sedang mengendap-endap. Dan di sini juga Ping An teringat dengan kenangan masa lalunya yang dimana waktu itu Ping An bersama dengan teman-temannya yaitu Li Xuannya dan juga si Gu Chan. Mereka sering sekali mandi di sungai. Dan di saat mereka mandi di sungai, mereka sering berlatih dengan melompat seberapa jauh karena mereka ingin sekali seperti seorang kultivator yang bisa terbang setinggi mungkin dan juga selama mungkin. Nah setelah itu pun Cheng Ping An pergi dari sana. Dan di lain sisi kita diperlihatkan dengan Tuan Fu dan juga di sini ia bersama dengan Song Jingxi yang di sini ternyata Tuan Fu berniat ingin membeli sebuah teko yang dimiliki oleh Song Jingxi. Dan sebelum mereka masuk ke dalam pembelian tersebut, di sini Tuan Fu berniat ingin menjalini ikatan pertemanan bersama dengan Song Jingxi. Tetapi Song Jingxi yang mendengar itu ia justru meremehkan Tuan Fu dengan mengatakan bahwasanya di dalam dunia bisnis tidak ada namanya pertemanan, adanya uang dan barang. Jadinya di sini Song Jingxi menyuruh kepada Tuan Fu untuk masuk ke dalam harga yang ingin ditawarkan oleh Tuan Fu agar mau membeli teko ini. Tuan Fu pun memberikan harga berupa koin perunggu yang dimana koin ini sendiri merupakan koin yang lebih berharga daripada koin emas dengan adanya total 12 koin di dalam kantung tersebut. Tetapi Song Jingxi yang mendengar itu ia tidak terima karena menganggap bahwasannya harga itu terlalu kemurahan. Ia memarahi Tuan Fu dengan membentak-bentak Tuan Fu dan juga mencaci maki Tuan Fu yang hal ini pun membuat Tuan Fu marah kepada Song Jingxi. Ia pun menggunakan kekuatan spiritualnya, menggunakan pergerakan jarinya, membuat Song Jingxi pun merasa tidak nyaman pada jembatan spiritualnya sampai membuat dirinya merasakan rasa sakit. Dan setelah itu pun Tuan Fu menghentikan serangannya dan lalu memberikan kepada Song Jingxi untuk berbicara lagi. 你这少说有20年。 Song Jingxi tak disangka ia justru malah tertawa dan di sini ia mengatakan bahwasanya ia sudah lama sekali ingin memiliki kekuatan seperti ini. Dan di sini Tuan Fu berniat ingin memberikan tawaran lagi kepada Song Jingxi yaitu dengan memberikan 24 koin. Tetapi Song Jingxi menjawab bahwasanya ia memiliki tawaran lain yang dimana Song Jingxi memiliki harta lainnya yang lebih berharga daripada tungku tersebut. Tetapi Song Jingxi meminta bayaran yang lebih mahal yaitu ada
adanya 3 kantung koin dan juga ia meminta kepada Tuan Fu untuk menghabisi seseorang. Yang lalu pun kita berpindah ke tempatnya Ning Yao yang sekarang Ning Yao bertemu dengan Zigui. Zigui yang memasuki kediamannya dari Ping An, ia cukup kaget karena adanya seorang perempuan di tempat kamarnya Ping An. Ia pun bertanya kepada Ping An, siapa kau dan kenapa kau tinggal di tempat dari rumahnya Ping An? Apakah kau merupakan saudari jauh dari Ping An? Tetapi Ning Yao tidak menjawabnya. Dengan di sini ia tetap berfokus pada kultivasinya. Sampai di sini Zugui bertanya kepada Ning Yao apakah Ning Yao tidak khawatir jika nantinya Ping An tidak pulang dengan selamat. Yang setelah itu pun Zugui berniat pergi dari sana dan juga Zugui memberikan tawaran bantuan kepada Ning Yao. Jika Ning Yao membutuhkan bantuan dari dirinya maka tinggal mampir saja ke rumahnya, dirinya akan membantu sebisa mungkin. Yang setelah itu pun Ning Yao jadi kepikiran mengenai kondisinya Ping An. Dan kemudian pun kita berpindah ke tempat dari Tuan Fu dan juga Nyonya Chai yang sekarang mereka berdua telah bertemu kembali. Dengan di sini Tuan Fu juga telah mendapatkan teko yang ia inginkan dari Song Jingxi, yang tampaknya ia menerima persyaratan dari Song Jingxi yang masih belum diketahui siapa orang yang ingin diincar oleh Song Jingxi untuk dihabisi oleh Tuan Fu. Tuan Fu pun datang menemui Nona Chai dan ia bertanya apakah Nona Chai telah mendapatkan muridnya yaitu Guchan. Nona Chai menjawab bahwasanya dirinya telah gagal untuk berdiskusi dengan Liu Zamo, yang malah dirinya mendapatkan serangan dari Tuan Liu Zamo yang membuat dirinya terkena serangan mental begitu kuat, dan sepertinya memang dirinya tidak akan bisa membawa pulang murid yang bernama Guchan ini. Apalagi Liu Zamo merupakan orang yang kuat. Tuan Fu mengerti perasaan hal tersebut dan di saat mereka berniat pergi dari sana, tiba-tiba saja mereka merasakan adanya tekanan luar biasa dari jarak kejauhan, yang di sini tekanan tersebut telah diduga oleh mereka bahwasannya tekanan itu berasal dari Tuan Liu Zamo yang kemungkinan telah mendengar pembicaraan mereka yang sedang membicarakan Tuan Liu Zamo. Jadinya mereka pun mencoba untuk menjauhi tempat ini dan tidak berurusan dengan Tuan Liu Zamo karena Liu Zamo merupakan orang yang sangat kuat. Bahkan Nona Chai mengakui bahwasanya Tuan Liu Zamo memiliki kekuatan yang lebih kuat daripada dirinya. Lalu Tuan Fu pun bertanya kepada Nona Chai apakah Nona Chai tidak berniat untuk mencari orang lain saja seperti Chang Ping An. Karena dengan membawanya Chang Ping An, maka Nona Chai telah menyelesaikan misinya untuk membawa murid baru. Tetapi Nona Chai tidak setuju dengan perkataan dari Tuan Fu karena ia menganggap bahwasanya Chang Ping An hanya seorang manusia biasa saja dan juga bukan bibit unggul untuk menjadi seorang kultivator berbakat seperti Guchan. Apalagi sebelumnya Chang Ping An telah mengganggu dirinya, membuat Nona Chai semakin membenci Chang Ping An. Nona Chai pun sedikit takut dirinya akan dimarahi oleh penetua mereka, tetapi Tuan Fu menjawab bahwasanya nanti ia akan melindungi Nona Chai. Yang hal ini pun membuat Nona Chai tersipu malu dan ia pun menyenggol pundaknya dari Tuan Fu yang seketika membuat Tuan Fu merasa baper dan dirinya berniat ingin menyentuh tangan dari Nona Chai. Tetapi Nona Chai mengangkat tangannya yang membuat Tuan Fu pun tidak bisa menyentuh tangan dari Nona Chai. Tetapi di saat itu Tuan Fu entah mengapa merasakan adanya situasi yang aneh pada dirinya karena jembatan kehidupannya entah mengapa bergejolak terus setiap mendekati Nona Chai ini. 蔡仙子别生点跳财，右眼跳灾，心情修。 Dan di sini pun Tuan Fu menganggap bahwasannya Nona Chai sedang mencoba untuk memperdayakan dirinya. Yang di sini Tuan Fu berpikir apakah Nona Chai berniat untuk menghabisi dirinya. Dan di sini pun Tuan Fu justru ingin berbalik, ingin menghabisi Nona Chai terlebih dahulu sebelum Nona Chai melakukan hal itu kepada dirinya. Tuan Fu pun secara perlahan berniat untuk mendekati Nona Chai, tetapi di saat itu tak disangka juga adanya Ping An yang dari belakang mengawasi mereka. Dan Ping An sendiri berniat untuk balas dendam kepada Nona Chai juga. Yang di saat Tuan Fu maju untuk menyerang ke arah dari Nona Chai, tiba-tiba saja Ping An telah maju duluan menyerang Nona Chai dari belakang, membuat Nona Chai tidak sempat mengelak dan serangan dari Ping An membuat Nona Chai pun mengalami luka. Yang akibat hal itu juga membuat Nona Chai kehilangan nyawanya di saat itu juga. Dan di saat itu kakek dari Liu Zameng di sini ia telah merasakan tindakan dari Ping An yang telah menghabisi Nona Chai melalui kekuatan ramalannya yang di sini tidak sesuai dari dugaan Tuan Liu karena ia pikir awalnya
Ping An akan dihabisi terlebih dahulu oleh Nona Chai, tetapi tak disangka di sini justru berbalik, Ping An lah yang menghabisi dulu Nona Chai. Tetapi hal ini membuat kakek Liu Zameng justru semakin tertarik kepada Ping An. Yang di sini pun diperlihatkan juga kakek Liu Zameng yang memberikan pelatihan kepada Gu Chan yang berada di dalam mangkuknya. Dengan di sini Gu Chan berada di dalam dimensi lain yang seperti di dalam sebuah lukisan. Dengan di sana adanya sebuah cat hitam seperti naga, dan juga di sana Gu Chan melihat adanya pemandangan dari ibunya yang dulunya mendapatkan hinaan dari para warga lainnya. Dan di sana juga adanya Ping An yang mencoba untuk membela ibunya Gu Chan, tetapi di saat itu bayangan dari Gu Chan dan juga ibunya tiba-tiba saja menghilang, yaitu dengan berubah menjadi bayangan naga hitam. Kemudian pun kita kembali ke tempat dari Tuan Fu, yang di sini ia sangat kaget dengan kemampuan dari Ping An yang mampu menghabisi Nona Chai dengan pergerakan begitu cepat. Yang hal ini pun membuat pandangan Tuan Fu kepada Ping An seketika berubah, karena ia pikir awalnya Ping An merupakan orang biasa, ternyata ia memiliki keistimewaan karena pergerakannya begitu cepat dan juga ahli yang dimiliki oleh Ping An, seperti Ping An telah melakukan pelatihan yang lama. Tuan Fu pun bertanya kepada Ping An dari mana Ping An mempelajari hal ini, tetapi Ping An tidak mau menjawab dan Ping An akan melanjutkan misinya. Dengan di sini ia mengincar Tuan Fu karena ia pikir Tuan Fu satu kelompok dari Nona Chai. Tetapi sebelum Ping An menyerang Tuan Fu telah menyerang duluan menggunakan kekuatan spiritual gelombangnya, yang dimana kekuatan spiritual gelombang tersebut melukai Ping An, yang setelah itu tiba-tiba saja Tuan Fu maju menyerang Ping An, membuat Ping An tidak bersiap-siap, dan lalu Tuan Fu menyerang Ping An dari jarak dekat, tetapi tak disangka Ping An masih bisa terbebas dari sana, dan bahkan ia bisa keluar dari pojokan Tuan Ping An menggunakan senjata keramik yang ia miliki. Lalu pertarungannya sengit pun antara Ping An dan juga Tuan Fu kembali berlanjut, yang dalam pertarungan itu mereka berdua sama-sama menggunakan pertarungan jarak dekat, tetapi dengan Tuan Fu menggunakan tangan kosong, dan juga berkat pergerakan Ping An yang cepat, Ping An bisa membuat Tuan Fu merasa kesulitan membaca pergerakan dari Ping An. Tetapi sayangnya pada akhirnya Tuan Fu tetap bisa menahan serangan dari Ping An. Membuat Ping An pun dapat diserang oleh Tuan Fu sampai membuat Ping An terpental jauh. Tuan Fu pun telah berpikir bahwasannya ia telah berhasil mengalahkan Ping An, tetapi di saat Tuan Fu mendekati Ping An, tiba-tiba saja kabut itu menghilang dan Ping An dari belakang menyerang Tuan Fu dengan melemparkan teko ke arah dari Tuan Fu, tetapi Tuan Fu dapat menghindarinya. Dan setelah itu pun Tuan Fu menggunakan kekuatan naga spiritualnya, yang di sini Tuan Fu sangat tak menyangka bahwasannya ia akan menggunakan kekuatan seperti ini untuk menghadapi bocah cupu seperti Ping An. Dan karena pertarungannya sudah merepotkan bagi Tuan Fu pun berniat untuk menghabisi Ping An juga. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja terjadi keheningan di tempat tersebut, yang di sana juga menyelamatkan Ping An dari serangan Tuan Fu. Yang setelah itu juga kedatangan seseorang yang dimana orang ini merupakan Tuan Chi. Tetapi sayangnya setelah itu pun alur cerita dari serial Donghua Sword of Coming episode keempat bersambung. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya. 你这少说有20。蔡仙子别生点跳财，右眼跳灾，心情